Gebrakan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menginginkan semua menteri dan pejabat eselon 1 dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai minggu depan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut jika Prabowo meminta tidak ada lagi yang menggunakan mobil impor seperti Toyota Alphard dan beralih menggunakan mobil produksi dalam negeri yakni Maung, produksi PT Pindad. Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut terkait tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menjadikan Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil Maung tipe MV3 itu telah disiapkan untuk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah pelantikan. MV3 Garuda memiliki bobot 2,95 ton dan memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam dan telah dibekali fitur keamanan. Presiden Prabowo Subianto membiayai sendiri kegiatan retreat selama 3 hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pekan lalu. Hal ini diungkapkan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan kegiatan retreat tersebut telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik, sehingga bisa dipastikan kegiatan tersebut menggunakan uang pribadi Prabowo. Hal ini turut dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, tidak ada larangan bagi kepala negara memakai anggaran pribadi untuk menyelenggarakan kegiatan pembekalan. Sementara itu, sejumlah menteri berkomentar positif mengenai kegiatan tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, retret Kabinet Merah Putih semakin memperjelas orientasi pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan, retreat yang diadakan untuk membentuk dan menciptakan para anggotanya menjadi super tim dan dapat memecahkan berbagai masalah negara. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono bakal ditunjuk kembali menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pernyataan tersebut meski ia belum mau mengungkapkan kapan Basuki akan dilantik kembali. Namun Prasetyo mengungkapkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan Prasetyo menyebut komitmen Prabowo mau menyelesaikan pembangunan infrastruktur di IKN dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun mendatang, baik gedung-gedung untuk lembaga eksekutif maupun yudikatif. Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo juga mengatakan posisi Kepala IKN akan kembali diberikan kepada Basuki Hadi Mulyono. Bahkan Hasim menyebut hal ini juga sudah diketahui oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya Basuki ditunjuk sebagai PLT OIKN pada Maret lalu menggantikan Bambang Susantono dan wakilnya yang mengundurkan diri. Harga minyak anjlok lebih dari $3 Amerika Serikat per barrel di awal pekan setelah serangan balasan Israel terhadap Iran selama akhir pekan melewati fasilitas minyak dan nuklir Teheran. Namun ternyata tidak mengganggu pasokan energi. Hal tersebut meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak mentah berjangka jenis Brent maupun West Texas Intermediate atau WTI mencapai level terendah sejak 1 Oktober saat pembukaan, di mana harga minyak WTI anjlok hingga 4,43% menjadi $68,6 Amerika Serikat per barrel. Sementara harga minyak Brent secara persentase juga tidak jauh berbeda, yakni terkoreksi hingga 4,27% menjadi $72,8 Amerika Serikat per barrel. Harga acuan naik 4% di pekan lalu karena pasar memperhitungkan ketidakpastian seputar sejauh mana respons Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober dan pemilihan umum Amerika Serikat bulan depan. Sementara itu, pada Oktober, OPEC Plus mempertahankan kebijakan produksi minyak termasuk rencana untuk mulai meningkatkan produksi mulai Desember. Kelompok tersebut akan bertemu pada tanggal 1 Desember menjelang pertemuan penuh OPEC Plus. Amerika Serikat menyetujui penjualan paket senjata senilai $2 miliar Amerika Serikat ke Taiwan. Menurut Pentagon, nilai tersebut sudah termasuk sistem rudal pertahanan udara canggih yang diuji coba di Ukraina.
Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengatakan penjualan itu terdiri dari sistem rudal dan sistem radar, masing-masing senilai 1,16 miliar dan 828 juta dolar Amerika Serikat. Pentagon menyatakan penjualan senjata untuk kepentingan nasional, ekonomi, dan Amerika Serikat, yakni dengan mendukung upaya berkelanjutan Taiwan memodernisasi angkatan bersenjatanya. Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk menyediakan Taiwan sarana mempertahankan diri meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal. Kondisi ini membuat Beijing marah. Sebagai tanggapannya, China telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, termasuk mengadakan putaran baru latihan perang di sekitar pulau itu minggu lalu. Latihan militer ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan sejak Lai Ching-te menjabat sebagai presiden Taiwan pada bulan Mei.